Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali di malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di atas nikmat iman, nikmat Islam, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan hamba-hamba pilihannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka. Di malam hari ini kembali lagi kita membaca kitab Majalis Syahr Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita baca masih di majelis ke-16, karena kita tidak baca 3 kali pertemuan. Cuman setelah 2 majelis, kita akan melangkahi 3 majelis, yaitu di majelis yang ke-18 kita akan langkahi insyaallah, bukan karena tidak penting, cuman malamnya yang berlalu sehingga kita akan langsung nanti. Jadi di majelis nanti 18 kita akan langkahi tentang perang Badar. Kemudian yang ke-19 juga kita akan langkahi di perang Fatuh Makkah. Demikian pula di majelis ke-20. Majelis ke-20 itu masih diikutkan dari 2 perang itu, perang Badar dan perang Fatuh Makkah. Itu kan kemenangan terbesar untuk kaum muslimin. Makanya belum ikutkan di majelis ke-20 itu fi asbabin nasri al-hakikiyah, sebab pertolongan yang sebenarnya. Kenapa kaum muslimin menang dalam perang itu? Karena kemarin kita tidak hadir di 3 majelis, tapi kita baca dulu 2 majelis yang sebelum itu karena penting terkait dengan zakat. Terkait dengan zakat. Di malam hari ini tentang perkara-perkara yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian malam besok, kalau kita diberi lagi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca terkait dengan pembahasan masarif az-zakah, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, insyaallah taala. Hari ini kita baca majelis yang ke-16. Saya baca hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-majlis as-sadis asyar fi az-zakah. Alhamdulillahilladzi yamhu az-zalala wa yasfah wa yaghfiru al-khatala wa yasmah. Kullu man ladha bihi aflah wa kullu man 'amalaha yarbah. Rafa'a as-samaa'a bighairi 'amadin fata'ammal walmah wa anzala al-qatra fa idza az-zar'u fil ma'i yasbah. Wal mawashi ba'dal jadbi fil khisbi tasrah.
وأقام الورق على الورق تسبح أغنى وأفقر وربما كان الفقر أصلح فكم من غني طرحه العشر والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير لكنه بالقليل لم يسمح نبه فلم يستيقظ وليم فلم ينفعه اللوم إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى النهار وما أصبح وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد من بالعطاء الواسع وأفصح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله وأبان الحق وأوضح صلى الله عليه وعلى آله وعلى صاحبه أبي بكر الذي لازمه حضرا وسفرا ولم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان الذي أنفق الكثير في سبيل الله وأصلح وعلى علي بن عمه وأبرأ ممن يغلو فيه أو يقدح وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. Baik, alhamdulillah. Itu pendahuluan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan zakat. Ini awal pembahasan, belum keluar dari pembahasan hukum seputar puasa di bulan Ramadan. Kata beliau rahimahullah, al-majlisu as-sadis asyar, majlis yang ke-16 fi zakah. Fi di sini antum perlu perhatikan, mungkin ana lupa singgung, bermakna an. Makanya selalu ana terjemahkan tentang zakat. Iya, fi bermakna an. Fi enggak bermakna selamanya, enggak bermakna di dalam. Iya, tapi dia bisa bermakna huruf jar yang lain. Kata beliau majelis yang ke-16 tentang zakat. Kata beliau rahmatullah di pendahuluan, alhamdulillahilladzi yamhuz zalal wa yasfah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan seluruh kesalahan dan menghapusnya. Ya, yasfah itu sebenarnya memaafkan, tapi lebih dari af. Lebih dari af. Iya. Menghapus dan memaafkannya. Menghapus dan memaafkannya. Wa yaghfirul khatal wa yasmah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan juga dan yasmah. Ya, memberikan maaf juga dari yang salah itu. Kullu man lada bihi aflah. Setiap orang yang kembali kepadanya pasti beruntung. Karena kalau orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dijamin keberuntungannya. Iya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun," apalagi istilahnya? "La'allakum tuflihun." Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kalian beruntung. Jadi bertobat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dirugikan, yaitu orang yang melakukannya. Pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa kullu man amalahu yarbah. Dan setiap orang yang beramal karena Allah, yarbah, pasti akan beruntung. Tidak akan pernah merugi. Ada firman Allah Subhanahu wa taala juga di sana terkait dengan hal tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin?" Ha? Siapa yang tahu? Alim. Min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan kepada sesuatu yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang menyakitkan. Siksaan yang menyakitkan. Dan setelahnya Allah tuntun. Ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billah, sampai disebutkan jihad, ya, keluarkan harta, korban jiwa. Itu menyebabkan seorang itu beruntung. Rafa'as sama'a bighairi amadin fata'ammal walmah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit tanpa tiang. Maka perhatikanlah. Pandanglah. Karena langit ini yang ada di atas kita itu ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat besarnya itu, tapi tanpa tiang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Allah menciptakannya 6 hari. Bisa sekejap. Tapi tentunya Allah ciptakan 6 hari dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fata'ammal walmah, maka perhatikanlah. Iya, maka perhatikanlah. Wa anzalal qatra fa idza zar'u fil ma'i yasbah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka tiba-tiba tanaman, rumput dan pepohonan yasbah, berenang di dalam air itu. Maksudnya ditakbir dengan berenang karena ya hidupnya mereka dengan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mawashi, bukan hanya azdar, demikian pula al mawashi, hewan ternak. Setelah kering, fil hisbi tasroh, mereka digembala di bawah rumput-rumput. Ini setelah turun hujan. Wa aqamal wurqa alal waraqi tusabbih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegakkan al-wurqa alal waraq. Iya. Apa al-wurqa? Alal waraq. Apa? Apa? Daun-daun di atas daun. Hah? Hah? Nah, kalau di sini ya dibilang daun di atas daun, maksudnya setelah daun tua muncul daun yang muda. Di atasnya dengan adanya air hujan tadi. Jadi banyak hal yang tumbuh. Ya, kita antum mungkin bisa amati pohon jati. Yang di sekolah antum telah pelajari semua. Di musim panas, dia tidak ada daunnya. Tapi hidup. Hidup. Pas musim hujan, itu keluar semua daunnya. Keluar semua daunnya. Jadi bukan hanya az-zar'u, bukan hanya tumbuhan kecil. Bukan juga hanya mawashi, bukan hanya hewan ternak. Tapi juga pohon-pohon besar. Semuanya itu adalah tumbuh atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan kita, agna wa afqara. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemiskinan. Ada yang kaya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang miskin, itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu terbaik untuknya.
Karena kata beliau warubbama kanal fakru aslah. Karena kadang kefakiran itu lebih maslahat untuk sebagian orang daripada dia kaya. Kadang kefakiran itu lebih maslahat, lebih bermanfaat, lebih baik untuk sebagian orang. Kenapa? Fakam min goniyin torohahul asyar wal bator. Ini kenyataan. Betapa banyak. Kam di sini bukan untuk bertanya, tapi mengabarkan kepada antum. Penulis ingin mengabarkan kepada kita. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ingin bertanya, mengabarkan kepada kita, berapa banyak orang kaya yang kita lihat, tapi karena kekayaannya dia sombong. Dia hidup congkak, akbah matrah, paling buruk, ya, perilakunya. Beliau contohkan satu orang, hada Qarun. Antum coba lihat ini Qarun. Antum tahu Qarun? Dia termasuk umatnya Nabi Musa. Ini dari orang kaya yang tidak menerima ajakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia orang paling kaya. Malakal kasir. Dia memiliki banyak harta. Itu kuncinya saja. Itu tidak bisa dipegang oleh satu orang yang kuat. Baru kuncinya. Baru kuncinya. Ini Qarun. Mungkin kita belum ada yang sebanyak Qarun hartanya. Karena belum ada sekarang orang punya kunci. Dibawa oleh orang banyak. Dibawa oleh orang banyak kuncinya. Lakinnahu bil qalili lam yasmah. Akan tetapi dia banyak punya harta tapi tidak mengasihi yang sedikit. Dia pernah diingatkan tapi tidak sadar. Bahkan dia pernah dicela tapi tidak bermanfaat celaan itu. Ketika kaumnya bilang kepadanya, la tafroh, jangan kamu berbangga. Karena dia pernah keluar bersama seluruh kemewahannya berjalan. Semua hartanya dia bawa. Keliling di daerahnya. Dia bawa. Sampai waktu itu orang-orang yang terfitnah. Mengatakan seandainya kami juga diberi seperti Qarun. Tapi orang-orang yang berilmu di antara mereka, celaka kalian. Ia mengingatkan kaumnya. Itu hanyalah fitnah, ujian. Maka setelah itu apa yang terjadi? Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hartanya. Tidak berguna kekayaan itu. Maka kata beliau rahimallahu taala melanjutkan, saya memuji Allah. Ma'amsan nahar wa ma asbah. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala selama masih ada siang dan selama masih ada subuh. Yaitu selama belum hari kiamat, belum hancur dunia ini, kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bilang, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Ghani Al-Jawad Man nabil ata'ul wasi wa afsah. Yang maha kaya, yang maha dermawan, yang memberikan pemberian yang luas dan yang lapang kepada siapa yang dikehendakinya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, utusan Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala yang dia jada lillahi binafsih. Yang dia berbuat baik, melakukan ketaatan karena Allah dengan
mengorbankan dirinya, wa mali dan hartanya, wa abana al-haqqa wa awdah, dan beliau menjelaskan al-haq kepada umatnya tentunya, sallallahu alaihi wa ala sahibih, salawat Allah kepada beliau dan atas sahabat beliau Abu Bakar alladzi lazamahu hadaron wa safaro, yang selalu menemani beliau saat hadir dan saat safar. Walam yarbah, dan beliau tidak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Umar alladzi lam yazal fi izaziddin wa yakdah, dan juga salawat Allah kepada Umar yang terus-menerus meninggikan, memuliakan agama. Wa ala Utsman alladzi anfaqal katsir fi sabilillah wa aslah, dan juga salawat Allah kepada Utsman yang telah menginfakkan banyak dari harta fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala wa aslah, wa ala Ali ibn ammihi, dan juga kepada Ali anak paman beliau, wa abra'u mimman yaghlu fihi au yaqdah, dan saya berlepas diri, kata beliau, dari orang-orang yang gulu, yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dari kalangan Syiah Rafidah, dia mengikuti mereka, au yaqdah, atau juga yang mencela beliau, ya, atau juga yang mencela beliau. Karena terkait dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan ahli bait itu ada dua ujung yang berlebihan dan satu yang pertengahan. Ujung pertama berlebihan dalam memuji, sampai mereka mengatakan antahu. Siapa hu? Maksudnya Allah. Kamu adalah dia, yaitu Allah. Iya. Ini yang berlebihan sampai mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Tuhan yang disembah, na'udzubillah. Ini berlebihan namanya. Ini juga tidak boleh. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan umatnya tidak seperti itu. Au yakdah, ada juga golongan yang berlebihan juga tapi mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Itu juga tidak boleh, karena itu Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk dicela. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Iya, apalagi beliau adalah ahlul bait yang dijaga haknya, dan yang pertengahan adalah ahlu sunnah yang tentunya mereka selalu menempatkan ya siapapun dari kalangan manusia sesuai dengan posisi dan tempatnya yang ditempatkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala baqiyati sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsani wa sallama taslima, dan juga salawat Allah atas seluruh sahabat dan tabi'in mereka yang mengikuti mereka dengan baik, wasallama taslima. Kemudian beliau katakan tentang zakat. Ikhwani, qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah. Wa qala ta'ala, وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون والآيات في وجوب الزكاة وفرضياتها كثيرة. Masya Allah, ini mulai belum membahas tentang hukum zakat. Kata beliau, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Digandengkan. Salat dan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan ditutup dengan pernyataan penutup. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mereka diperintah
Kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini yang lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menegakkan sholat serta mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Dan juga Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sama, diperintahkan digandengkan juga dengan sholat. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat. Wa aqridullaha qardon hasana. Dan pinjamkanlah kepada Allah pinjaman yang baik. Kenapa ditakbir dengan pinjaman? Karena pasti Allah akan membalasnya. Iya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kalian kedepankan, sumbangkan, yang kalian keluarkan li anfusikum min khairin, untuk diri kalian berupa kebaikan, ini menunjukkan tidak dibilang lillah. Padahal ya namanya orang bersedekah kan pasti lillah kalau mau dapat pahala. Cuman ditabir li anfusikum. Kenapa? Karena apapun yang kita sumbang, kita keluarkan, mau berupa harta, kedudukan, ilmu, apapun yang kita keluarkan berupa kebaikan, itu untuk diri kalian. Maka istilahnya tajiduhu indallah. Min khairin di sini walaupun tabirnya bisa khair secara umum, cuman di sini min khairin, khairin itu kadang dalam Al-Qur'an bermakna mal, berupa harta. Berupa harta. Seperti di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Paling dekatnya mungkin antum sudah hafal di surah Al-Adiyat. Di surat Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanud. Terus. Wa innahu ala dalika la syahid. Ayat berikutnya. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sungguh insan betul-betul ingkar terhadap Robnya. Sungguh dia menyaksikan dirinya ingkar. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Jangan sampai ada yang mengartikan li hubbil khair maksudnya itu akan salah. Ini kan ayat celaan. Kalau antum terjemahkan sungguh dia sangat mencintai kebaikan, ya salah. Kan ini ayat celaan. Orang mencintai kebaikan tadi dicela. Cuman khair di sini al-mal. Perhatikan maknanya. Memang khair di kamus kebaikan, tapi maknanya dalam tafsir itu kadang bermakna al-mal, hati-hati. Hati-hati. Di sini wa innahu, sungguh dia, itu manusia itu. Kenapa dia dicela? Lihubbil khairi la syadid. Sangat cinta kepada harta. Nah, itu yang dicela. Sangat cinta kepada harta. Demikian pula terkait dengan ayat warisan. Ditakbir dengan khair, bukan harta. Apa ayatnya? Hah? Apa ayatnya terkait dengan warisan? Siapa ingat? Intaroka khairon. Apa ayat sebelumnya saya mau supaya disambung. Tidak ada yang ingat? Baiklah, kalau tidak ada yang ingat. Ada di sini aplikasi yang bisa ingatkan. Baik. Iya, tadi di surah Al-Baqarah ayat 180. Iya. Dia bilang kutiba alaikum. Nah, ini yang saya inginkan karena supaya dipahami terkait dengan ayat warisan. Supaya antum pahami ini ayat maknanya harta. Bukan kebaikan. Jadi hati-hati nanti jangan sampai baru lihat kamus terjemahkan ayat. Enggak, harus tafsirnya. Harus tafsirnya dipelajari. Jadi ayatnya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairon alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Diwajibkan atas kalian
apabila kematian telah hadir kepada kalian, dan jika dia meninggalkan khairon, takbirnya, jika dia meninggalkan khairon, bukan meninggalkan kebaikan, puasa, sholat, zakat, bukan. Maksudnya kalau dia meninggalkan apa? Harta, maka dia berwasiat. Maka dia apa? Berwasiat. Ini beberapa contoh bahwa khair itu bermakna apa? Harta. Sama dengan ayat ini bisa makna ke situ. Karena ini terkait dengan zakat sebelumnya. Dan sedekah. Ya, dan sedekah. Maka kata Allah di belakangnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kalian kedepankan untuk diri kalian berupa harta, yang kalian keluarkan zakatnya, maka kalian akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang didapatkan? Huwa khairon. Ini maknanya yang seperti biasa. Dia lebih baik, wa'adham ajro, dan lebih besar pahalanya. Jadi apapun yang kita sumbangkan, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan hari ini, itu kita akan mendapatkan nanti balasannya lebih baik daripada apa yang kita keluarkan. Karena sebenarnya yang dikeluarkan kan sedikit sekali. Sedikit itu zakat. Kalau kita punya 10 juta, itu zakatnya hanya 250 ribu. Hanya 250 ribu. Kalau 10 juta. Kalau 100 juta antum punya, zakat wajibnya itu hanya 2.500.000. Zakat wajibnya. 100 juta. Hanya 2.500.000. Iya. Bagi orang yang kikir ya beratlah. Karena 100 juta dikurangi lagi 2.500.000. Tapi bagi orang beriman, tidak ada berat seperti itu. Karena sedikit. Hanya diminta sedikit. Ini zakat wajib. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan. Dalam pembahasannya sebentar. Yang jelas, yang kita keluarkan yang sedikit itu, kita akan mendapatkan balasannya yang lebih baik. Dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirullah. Dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma'ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Ini teguran bagi orang-orang yang menggandakan uang, para rentenir dan yang semisalnya. Apapun yang kalian lakukan berupa riba untuk menggandakan harta manusia, maka itu tidak tergandakan di sisi Allah. Karena apa? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa harta riba itu adalah harta yang dihilangkan berkahnya. Dihilangkan berkahnya. Kemudian Allah setelah itu menyebutkan tentang zakat. Wa ma'ataitum min zakah turiduna wajah Allah faulaika humul mud'ifun. Dan apapun yang kalian keluarkan berupa zakat, yang kalian inginkan dengannya adalah wajah Allah. Ini disinggung ini, perhatikan. Dalam mengeluarkan zakat, kadang sebagian orang, dia niatkan supaya hartanya banyak. Dia rajin bersedekah, supaya rezekinya lancar. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya kita harapkan dunia dengan infak dan sedekah kita. Jangan tertipu kadang, ya di sana kadang baca ayat ini, sedekah sekian, maka kamu akan dapat, ya cocok, itu jaminan namanya, itu janji Allah, pasti tidak akan pernah Allah selisihi. Cuman kita harus bersedekah, berzakat, itu harus ini syaratnya. Wa ma'ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Apapun yang kalian keluarkan berupa zakat, sedekah, yang kalian inginkan dengannya wajah Allah, faulaika humul mud'ifun. Ini yang dijamin. Mereka itulah yang akan mendapatkan pelipat gandaan hartanya. Artinya di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mengharapkan dunia atau mengharapkan pujian manusia dari sedekah, dari zakatnya, itu tidak dilipat gandakan. Tidak dilipat gandakan. Karena di sini
bagi orang yang pelajari ilmu usul tafsir akan pahami ayat ini dengan seperti itu. Kan di sini faulaika humul mud'ifun. Ada hum di tengahnya. Ini ulaika namanya mubtada. Al-mud'ifun itu khobarnya, pengabaran yang akan didapatkan. Cuman di tengahnya dipakaikan hum. Ini huruf. Dinamakan dalam istilah bahasa Arab domir fasl, domir pemisah. Antara mubtada dan khobar. Memberikan faedah pengkhususan. Artinya kalau kita terjemahkan pakai kaidah tafsir, terjemahannya adalah hanya mereka itulah yang mendapatkan at-tad'if. Pahala yang berlipat ganda, harta yang berlipat ganda dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya itu bahasanya karena ada kata hum di tengahnya. Mungkin bisa dipahami. Ini sebelum belum membahas zakat. Karena kalau kita langsung membahas zakat yang harus dikeluarkan, karena ada orang keluarkan karena terpaksa, ada orang keluarkan karena mau dilihat, ada juga orang keluarkan karena terbiasa dia keluarkan harta seperti itu. Terbiasa dia begitu. Tidak boleh. Semua itu sebelum kita keluarkan harus ini. Harus kita niatkan, harapkan dengan apa yang kita keluarkan itu apa? Wajah Allah. Kalau mau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ketahui. Kemudian beliau bawakan hadis. ثم قال رحمه الله وأما الأحاديث فمنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث بمعنى فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل وقد أجمع المسلمون على فرديتها إجماعا قطعيا فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال. Masya Allah. Adapun hadits-hadits, maka diantaranya itu tadi dalil dari ayat menunjukkan wajibnya kita keluarkan zakat. Adapun dari hadits, maka diantaranya apa yang ada dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama adalah di atas mentauhidkan Allah. Ini bangunan pertama, bangunan dasar. Wa iqamis shalah, kedua. Wa itaiz zakah, ini ketiga di pembahasan kita. Jadi dia termasuk pondasi. Bangunan Islam dibangun di atasnya selainnya. Wasiam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dan haji. Ada seorang yang berkata, haji dan puasa Ramadan, maksudnya haji dulu baru puasa, maksudnya dalam susunannya. Ditanya oleh Rawi. Dia berkata, enggak. Puasa Ramadan dan haji. Artinya, kan urutan antara haji dan Ramadan ini kadang dalam lafaz hadis ketukar. Kadang Ramadan dulu, puasa Ramadan dulu, baru haji. Kadang juga di sebagian lafaz, haji baru puasa. Paham kan? Jadi kadang haji jadi rukun keempat, puasa jadi rukun kelima. Kadang di sebagian riwayat juga, enggak, dibalik lagi. Kan begitu. Makanya di sini diperjelas oleh seorang kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bukan kepada Nabi. Kan ini belum tanya, ini yang menanyakan Rawi. Yang menanyakan apa? Rawi. Yang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Apakah haji baru puasa Ramadan? Enggak. Puasa Ramadan dan haji. Iya.
Demikianlah saya mendengar dari Rasulullah SAW. Dalam riwayat kata beliau, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya kalau tadi kan ayyuhad untuk mentauhidkan Allah. Kalau dalam riwayat lain syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan heran, kadang itu namanya perbedaan dalam sisi apa? Riwayat. Maknanya sama. Hadis semakna. Maka zakat kata beliau rahmallah itu salah satu rukun Islam dan pondasi Islam yang agung. Dia selalu digandengkan dengan solat di banyak tempat dalam Al-Quran, dalam kitabullah azza wa jal, dan telah disepakati oleh kaum muslimin akan kewajibannya. Kesepakatan yang qat'iyah, kesepakatan yang pasti. Iya, kesepakatan yang pasti. Siapa yang mengingkari kewajiban zakat padahal dia tahu, kafir, keluar dari Islam. Siapa yang mengingkari kewajiban zakat setelah dia tahu, maka kafir, keluar dari Islam. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, ada beberapa orang yang menahan zakatnya. Diapain oleh Abu Bakar? Setelah meninggal Rasulullah SAW, diperangi. Dia diperangi. Iya. Oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, karena orang yang tidak mengeluarkan zakat, hukumnya apa? Kafir. Makanya diperangi oleh Abu Bakar. Karena yang boleh diperangi itu siapa? Orang kafir. Maka beliau perangi. Iya. Dan dengan itu ya kembali. Dan banyak dari orang yang murtad kembali. Ketika Nabi SAW meninggalkan banyak orang yang murtad. Iya, di antara orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sebab beliau, kembali mereka masuk Islam. Jadi ini yang disebutkan. Tapi siapa yang bakhil, dia tahu kewajibannya. Cuman dia kikir. Kikir. Atau dia takut kurang sedikit dari hartanya kalau dikeluarkan apa? Zakatnya. Maka ini minat dolimin. Dia termasuk orang apa? Dolim. Dikhawatirkan dia akan mendapatkan iqab dan siksaan nanti ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya beliau akan sebutkan, saya akan jelaskan langsung secara singkat ya, jenis-jenis yang wajib dikeluarkan zakatnya. Beliau sebutkan bahwa yang wajib di zakat itu ada 4 perkara. Ini siapa saja yang memiliki 4 perkara ini wajib dia mengeluarkan zakat. Pertama, al-kharij minal ard, minal habub wathimar. Pertama yang wajib dikeluarkan zakat adalah yang keluar dari bumi, berupa biji-bijian ataupun buah-buahan. Artinya di sini zakat pertanian maksudnya. Zakat pertanian. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atu haqqahu yauma hasadih." Keluarkan haknya, keluarkan zakatnya di hari panennya. Ini bedanya ini. Jadi kalau zakat ini dia dikeluarkan zakatnya bukan disimpan setahun, tapi saat panen. Dikeluarkan zakatnya saat apa? Panen. Ini perhatikan kalau zakat pertanian. Tidak disimpan setahun, tidak sama dengan zakat yang lain. Kalau zakat yang lain, usia setahun baru dikeluarkan apa? Zakat. Kalau pertanian, tidak. Saat panen, wajib zakat. Wajib zakat. Dengan dalil ayat tadi. Berapa zakatnya dan berapa ukurannya, itu telah disebutkan oleh Nabi SAW, nisabnya. Tidak semua yang panen keluar zakat. Tidak. Tapi ada ukurannya paling sedikitnya. Ukuran tersedikitnya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Laisa fi habbin
wala samarin sadaqatun hatta yablugha khamsata ausuk. Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian atau buah-buahan sampai dia mencapai 5 ausuk. Sampai dia mencapai jumlah 5 ausuk. Ini yang disebutkan. 5 ausuk. Berapa itu 5 ausuk? 1 ausuk itu 60 sok. 1 ausuk itu 60 sok. Sekarang kita kali 60 sok kali 5. Berapa? 300 sok. 300 sok baru wajib zakat. Sekarang tinggal kita timbang. Kilokan, karena sekarang orang jarang yang ukur sok. Sekarang ditimbang. Sekarang berapa nilai timbangannya? Maka hitungannya di hitungan Syabimbas, beliau rahimallahu ta'ala mengambil yang paling hati-hatinya. Ya. Katanya 1 sok itu 3 kilo. 3 kilogram 1 sok. Berarti antum tinggal kali. Tadi berapa 5 ausuk? 300 sok kan? 5 ausuk 300 sok. Sekarang kali 1 sok itu 3 kilo. 900 kilogram. Kalau antum hasil panennya 900 kilogram berarti sudah wajib keluarkan zakat. Begitu. Kalau hitungan Syekh Ibnu Utsaimin hampir 2,5 kilo. Tidak sampai kalau hitungan beliau. Itu pun beliau ini, kata beliau ini setelah saya periksa dengan teliti. Ini yang telitinya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Iya. Hampir 2,5 kilo. Anggaplah 2,5. Berarti 1 sok itu 2,5 kilo. Kan begitu? Tinggal antum hitung. Tadi. Berapa tadi 5 ausuk? 300 sok. Itu antum harus sebut ulang-ulang. Supaya terhafal nanti dengan sering disebut. Jalan itu berbekas, gunung itu berbekas karena sering dilewati. Begitu. Kalau hafalan tidak kuat, kan kadang orang bilang, sudah tua saya, tidak kuat hafalan. Sering saja disebut. Begitu. Jadi makanya sebenarnya kadang saya tahu lanjutan ayatnya, tapi sengaja saya, apalagi itu lanjutannya. Begitu. Maksudnya supaya antum juga hadir ayatnya. Paham kan? Jadi ini tadi 5 ausuk. Berapa sok? 300 sok. Ini kan sekali setahun jadi bahas. Jadi kalau antum jarang sebut, tahun depan lagi baru sebut. Kan? Zakat itu kan 1 kali setahun. Zakat 1 kali setahun. Iya. Jadi 5 ausuk 300 sok. 300 sok. Takaran Syekh Ibnu Utsaimin tadi 2,5 kilo. Berarti berapa baru dapat kewajiban zakat paling sedikit? 750 kilogram begitu. Paham kan? Itu hitungan Syekh Utsaimin rahimahullah setelah beliau teliti. Ya. Beliau takar dan timbang sok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tinggal berapa yang keluar? Maka telah ada juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau, fi masaqatis sama au kana athariyan al-usyur. Pada apa yang disiram oleh air hujan atau air pengairan gratis, maka 1/10. Jadi kalau antum mengeluarkan zakat sudah dapat tadi 900 kilo. Panen padi itu dari air hujan atau dari pengairan. Tidak ada hujan tapi dari pengairan gratis. Iya. Tidak ada air yang antum pakai biaya di pengairannya. Maka 1/10.
Jadi 900 kilogram tadi bagi 10. Maka hasilnya itu zakatnya. Jadi 900 kalau bagi 10 berapa? 90 kilogram. Itu zakatnya. Itu zakatnya. Kalau dihitungan Syekh Utsaimin, ya 70 kilo dari 700 itu yang keluar. Itu kalau disirami air hujan. Tidak ada biayanya antum. Ya, dari pengairannya. Kalau semprot obat apa ya, pasti kita punya biaya. Cuman pengairan kan ini yang paling pokok. Yang paling besar. Wa fi masukiya bin nadhi nisful usyur. Kalau disirami oleh tenaga, ya, tenaga, apakah seperti orang dulu yang pakai ini, ya, paham kan? Apa? Pakai apa namanya itu? Yang dulu orang ambil air dari bawah. Tidak ada yang tahu ya kalau orang kota ya. Iya. Kalau orang Bima bilang boru. Iya, enggak? Hah? Apakah? Numan? Nah, Numan. Sekarang dia mulai menghilang ya. Bahaya ini. Diumumkan ya, dicari yang namanya Nu'man. Telah menghilang. Pulang kapan di Flores? Hah? Mana Ahmad? Mana Nu'man? Mulai menghilang. Ya, mau ditahu ini bahasa Floresnya ini. Apa bahasa Maumerenya ini? Ahmad. Tidak ada Nu'man Ahmad pun jadi. Hah? Tidak ada. Di sini tidak ada yang tahu. Itu seperti kalau orang di siram-siram apa namanya ini? Sawinya. Masih ada kan sekarang kalau di daerah Takalar. Hah? Tidak ada yang tahu? Baiklah. Ya. Maka yang keluar nisful usyur, setengah dari 1/10, yaitu 1/20 kalau mau dibagi. Jadi tadi kalau 900 kilogram tadi, kalau disirami air hujan 90 kilogram zakatnya, ini setengahnya. Berarti berapa? 45 kilogram. Begitu yang keluar. Begitu yang keluar. Ini pertanian. Ini pertanian. Ini selesai. Kemudian yang kedua yang wajib dikeluarkan zakat kalau kita punya bahimatul an'am. Kalau kita punya hewan ternak. Yaitu yang dimaksudkan di sini adalah onta, sapi, serta kerbau masuk di sapi. Dan kambing masuk juga di dalamnya domba. Masuk juga di dalamnya apa? Domba. Ini yang wajib zakat. Dan dipersyaratkan syarat baru wajib zakatnya. Syaratnya harus onta ini atau sapi atau kambing ini dia adalah kambing yang digembala di rumput luar. Rumput di luar, di gunung. Atau di padang rumput. Bukan yang dikasih makan di kandang. Bukan yang dikasih makan di kandang. Bukan. Yang digembala di luar. Itu dipersyaratkan. Kemudian yang kedua mencapai nisab. Mencapai nisab. Iya. Yang ketiga, iya setahun. Itu dia 3 ketentuannya. Ini hewan. Nisabnya berapa? Tinggal sekarang. Nisabnya kita bercerita paling sedikit saja. Kalau onta, nisab paling sedikitnya 5 ekor. Kalau antum punya 5 ekor onta, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Sapi paling sedikitnya 30 ekor. Kalau antum punya 30 ekor sapi, ya 30 ekor sapi, maka keluar sapi yang umur setahun dan masuk usia menginjak tahun kedua. Itu kalau punya 30, ini paling sedikit. Sementara kambing, wajib zakatnya kalau nisabnya sudah mencapai paling sedikitnya 40 ekor. Kalau sudah punya 40 ekor kambing, maka keluar 1 ekor kambing. Ini namanya zakat dari hewan ternak. Ya, kalau sudah dapat nisabnya itu,
dan tersimpan setahun, wajib zakat dengan yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Tentunya kalau masuk usia setahun dan mencapai nisab. Nisabnya emas adalah 20 dinar. Sementara perak 200 dirham. Ini nisabnya. Nisabnya emas 20 dinar. 20 dinar. Sementara perak 200 dirham. Sekarang tinggal geramkan. Yang paling mudah sekarang gram. Iya. Digeramkan sekarang kalau perak 595 gram baru dapat kewajiban zakat. Kalau antum punya perak 595 gram sudah wajib zakat. Kalau emas disebutkan gramnya, kalau digeramkan itu tadi 20 dinar adalah 85 gram. Adalah 85 gram. Iya. Antum bisa paham ini? Nah, sekarang tinggal yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan dari emas dan perak itu sama. Itu sama. Yaitu rubul usyur. 1/40. 1/40. Maksudnya dari yang antum punya tadi itu, bagi 40. Punya emas 85 gram. Bagi 40. Hasilnya zakatnya. Demikian pula punya perak 595 gram. Bagi 40. Hasilnya zakatnya. Hasilnya zakatnya. Ini iya, terkait dengan emas dan perak. Masuk juga di dalamnya al-awraq an-naqdiyah, uang rupiah. Uang rupiah wajib juga dibayarkan zakatnya. Ya. Dia dikiaskan ke paling sedikit nisabnya dari dua tadi. Paling sedikit nisabnya dari yang dua tadi itu, emas dan perak. Siapa yang paling sedikitnya? Perak. Dikiaskan ke situ. Maka dia selalu ikut harga perak. Harga perak. Untuk menentukan berapa nisabnya, maka kita harus tahu berapa harga perak sekarang. Begitu. Iya. Anggaplah berapa sekarang? 20, Pak. Enggak ada, Pak. Terlalu mahal harga perak. 20.000. Buka ke internet. Cepat buka. Harganya antam. Bukan harga. Ayo, siapa cepat? Berapa? 12. Alhamdulillah. Untung, Pak. Hampir tinggi. Iya. Jadi, harga perak sekarang, ini mayoritas semuanya buka HP. Alhamdulillah, kemudahan zaman sekarang ini. Iya. Sekarang 12.000 ya. 12.000. Sudah 595 gram kali 12.000. Siapa yang cepat hitungannya? Sudah dihitung? Ya? Kapan? 7.140.000. Berarti itu nisabnya uang. Kalau kita punya 7.140.000 rupiah, itu sudah nisab. Kalau ini tertinggal setahun, tidak dibelanjakan, wajib zakat. Sudah hitung. Berapa uang tadi rekening? Masya Allah. Mantap, Pak. Iya, kasih tahu, supaya kita keluarkan zakatnya malam ini. Iya. Jadi, kalau itu tersimpan, wajib zakat.
Itu sudah mencapai nisab. Dan syaratnya tertinggal apa? Setahun. Tertinggal setahun. Yang keluar tadi rubul usyur. 1/40. Artinya tadi 7.140.000 bagi 40. Hah? 178.500. Sedikit sekali, hanya 100 uang pembeli ayam potong. Iya. Zakat itu kan sedikit. Zakat wajib sedikit. Iya, sedikit. Ini zakatnya kalau tersimpan apa? Uang. Iya, tersimpan uang. Ini Masya Allah. Yang dijelaskan dari syariat kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang wajib dizakati. Ini penutupnya. Yang wajib dizakati adalah urut at-tijarah. Barang atau apa saja yang diperdagangkan. Yang diperdagangkan. Apapun yang diperdagangkan, orang beli untuk dia jual kembali. Apakah tahun ini, tahun depan, pokoknya selama dia memang beli untuk dia jual, bukan untuk dia pakai, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Misalnya anggaplah, datang atir, dia jual beli mobil. Masya Allah, sudah naik ya dari jual beli buku jadi jual beli mobil atir. Ya setelah menikah maksudnya, dia jual beli mobil. Oh dia beli 5 mobil setelah menikah nanti, setelah Syawal. Langsung dia beli 5 mobil untuk dia jual. Ternyata sampai puak Syawal berikutnya belum laku. Iya. Yayat juga tidak beli-beli. Iya. Belum laku. Maka selama itu tersimpan berarti ini uangnya 5 mobil. Berapa harganya? Yang jelas bukan mobil mainan anak-anak. Maksudnya mobil yang besar. Mobil yang dipakai. Iya. Maka wajib dia bayar zakatnya ini. Harganya kapan? Bukan lagi harga jualnya, tapi harga saat dia beli. Karena itu yang dihitung. Karena bahaya kalau kita bilang, karena ada sebagian saya dengar, wah setengah mati di taksasi ini harganya lagi. Enggak, kita enggak disuruh lagi taksasi harga tahun itu. Enggak. Harga waktu kita beli. Nanti kecuali terjual sebelum masanya, baru diikutkan untungnya. Baru diikutkan apa? Untungnya. Jadi selama belum terjual, harga itu yang dipakai. Harga itu yang dipakai. Maka hitung, dia keluar zakatnya. Dia keluar zakatnya. Dan tidak ada zakat dalam perdagangan kalau yang dia pakai untuk alat-alatnya. Misalnya ada orang berdagang baju. Dia sewa ruko. Yang dipakai sewa ruko tidak terhitung dalam modal perdagangan. Yang dizakati, yang diperdagangkan saja. Yang diperdagangkan saja. Misalnya ada orang beli ayam petelur. Apakah dia hitung modal ayam telurnya? Atau hasil telurnya saja? Itu yang perlu. Hasil telurnya saja. Tidak dihitung modal ayam petelurnya ini. Beli bibitnya. Tidak. Tapi apanya? Ini telurnya. Hasilnya. Kalau hasilnya ini sudah ada mencapai zakat, nisab, wajib dia keluarkan apa? Zakatnya. Wajib dia keluarkan zakatnya. Adapun yang dipakai sendiri, maka tentunya tidak ada zakatnya. Yang dipakai sendiri, tidak ada zakatnya. Karena Nabi SAW bersabda, Laisa alal muslimi fi abdihi wala farosi sodakoh. Tidak ada bagi kewajiban bagi seorang muslim pada budaknya, atau pada kendaraannya sedekah. Maksudnya zakat. Jadi tidak ada zakatnya. Ini alhamdulillah. Adapun terkait dengan yang berhak menerima zakat 4 tadi ini. Zakat 4 tadi ini. Zakat harta namanya ini semua. Ya. Maka akan disebutkan besok insyaAllah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.